Beberapa orang pria ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dalam tubuh para pria tersebut ditemukan ada satu kesamaan yang kemudian jadi salah satu petunjuk. Mereka semua meregang nyawa karena zat berbahaya untuk membasmi hama. Semua berawal dari sebuah rasa cinta yang tidak biasa yang kemudian berkembang jadi obsesi yang membahayakan. Akhirnya tumbuhlah kecemburuan dan pelan-pelan berubah jadi tragedi yang sangat mengerikan. Ini adalah kisah penghilangan nyawa berantai yang dilakukan oleh seorang pria penyuka sesama pria. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Suatu hari pihak yang berwenang mendapat laporan mengerikan dari para warga. Katanya ditemukan ada beberapa orang pria tergeletak dalam keadaan tidak bernyawa. Jasad mereka tersebar di sejumlah tempat. Ada yang ditemukan di bawah jembatan, ada yang di terminal, dan bahkan ada yang ditemukan di toilet umum. Tapi masalahnya, jasad-jasad tersebut ditemukan tanpa identitas sama sekali. Gak ada tanda pengenal, dompet, handphone, semuanya gak ada. Barang-barang berharga pun gak ada sama sekali. Penemuan ini membuat banyak sekali orang takut. Karena lokasi korban satu dengan lainnya itu nggak terlalu jauh. Desas-desus tentang pelaku penghilangan nyawa secara berantai pun mulai tersebar. Karena melihat korbannya semua laki-laki. Rentang usianya nggak terlalu jauh. Para pria pun mulai takut jangan-jangan merekalah incaran pelaku berikutnya. Pihak yang berwenang juga mencurigai kejahatan ini ke arah tindak pidana penghilangan nyawa berantai yang sudah direncanakan dengan matang. Alias, ada seorang pembunuh berantai yang sedang berkeliaran mencari mangsanya. Karena ada pola yang sangat jelas di sini. Ditambah lagi, hasil pemeriksaan otopsi terhadap para korban semuanya sama. Yang pertama, nggak ada tanda-tanda perlukaan pada pemeriksaan luar. Temukan juga kebocoran cairan tubuh di dalam rongga tubuh para korban. Di saluran cerna, rongga dada sampai otak terdapat kebocoran cairan tubuh. Bahkan hati, ginjal, dan beberapa organ lainnya sampai pucat karena cairan tubuhnya itu bocor keluar. Ini menunjukkan adanya anemia. Setelah dilakukan pemeriksaan toksikologi, barulah diketahui kalau para korban meninggal karena sebab yang sama. Di tubuh para korban ditemukan zat berbahaya yang biasa digunakan untuk membasmi hama. Zat tersebut umumnya mengandung bahan aktif yang sangat berbahaya bagi manusia, terutama kalau tertelan secara nggak sengaja ataupun disengaja. Karena zat semacam ini bekerja dengan menghambat pembekuan cairan tubuh. Jika masuk ke dalam tubuh manusia, zat ini dapat menyebabkan kebocoran cairan tubuh yang sangat besar. Kebocoran ini memang lambat tapi sangat berbahaya. Efeknya biasanya korban akan mimisan terus-menerus, gusinya terluka, tinjanya berwarna hitam, dan bahkan kebocoran cairan tubuh di dalam otak. Karena prosesnya perlahan, kadang korban masih tampak baik-baik saja dalam beberapa jam pertama. Tapi tanpa penanganan medis segera, zat ini bisa menghancurkan organ-organ vital. Karena itu teman-teman, siapapun yang nggak sengaja tertelan perlu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Semakin kuatlah kecurigaan pihak yang berwenang kalau ini memang kasus pembunuhan berantai. Beberapa jasad sudah teridentifikasi dibantu oleh laporan orang hilang. Pihak keluarga sangat marah dan sedih ketika mengetahui anggota keluarga mereka kehilangan nyawa secara sangat tragis. Mereka semua nggak habis pikir nih, siapa sih yang tega melakukan hal semacam ini? Padahal barang-barang berharga yang diambil oleh pelaku tuh nggak seberapa loh. Pihak keluarga juga bingung karena sejauh yang mereka tahu para korban nggak punya musuh atau masalah yang berat dengan siapapun. Sampai satu hari ada titik terang atas kasus ini.
Ada seorang pria yang kita sebut saja namanya Koko. Dia melapor ke pihak yang berwenang kalau dirinya dicekoki minuman dengan zat berbahaya oleh seseorang. Semua berawal ketika Koko bertemu dengan seorang pria, kita sebut saja namanya Rangga. Menurut keterangannya Koko, dia sama Rangga awalnya bertemu lewat aplikasi pesan singkat. Mereka mengobrol, nyambung, lama-kelamaan jadi akrab. Sampai akhirnya Rangga mengajak Koko untuk bertemu di sebuah taman. Rencananya mereka mau ngobrol-ngobrol dengan santai. Ketika baru pertama kali bertemu dengan Rangga, sebenarnya Koko agak sedikit curiga. Karena mereka bertemu di bagian taman yang cukup sepi. Di sana, Rangga langsung memberikan Koko teh manis yang ada dalam botol. Saat itu Rangga minta Koko untuk mencoba teh itu. Karena kebetulan Rangga katanya meracik teh itu sendiri. Sebenarnya sampai sini Koko sudah merasa ada yang aneh. Dia punya firasat buruk. Tapi karena mencoba untuk menghargai Rangga, akhirnya Koko pun mencoba teh tersebut. Setelah meneguk sekali, si Koko merasa teh itu tuh kok rasanya agak pahit ya, rasanya agak aneh. Gak cuman itu, Koko merasa tenggorokannya perih dan perutnya mulai terasa sakit. Koko juga merasa kalau minuman yang dia minum sudah dicampuri sesuatu yang berbahaya oleh Rangga. Dan udah pasti nih, Rangga punya niat buruk di balik tindakannya ini. Akhirnya Koko pun pura-pura dia mau ke toilet. Padahal sebenarnya dia kabur. Dia minta tolong pada beberapa warga sekitar membawanya ke rumah sakit. Dan benar aja sampai di rumah sakit, dokter yang meriksa Koko langsung mencatat gejala-gejala yang dialami oleh Koko. Dari hasil pemeriksaan lab ditemukan adanya kandungan zat kimia berbahaya yang biasa digunakan untuk membasmi hama. Setelah dari rumah sakit, barulah Koko melapor pada pihak yang berwenang. Untungnya Koko mengatakan kalau dia mengingat nomor plat kendaraannya si Rangga. Dia juga ingat wajahnya Rangga karena mereka sempat mengobrol lumayan lama. Bersama tim sketsa wajah, pihak yang berwenang pun membuat sketsa komposit berdasarkan ingatannya Koko. Nah, sketsa komposit ini saya pernah menjelaskan di video saya yang sebelumnya. Salah satunya di video saya yang ini. Tapi buat yang belum tahu, sketsa komposit itu adalah gambar wajah pelaku yang dibuat berdasarkan deskripsi lisan dari korban atau saksi mata. Gambar ini akan disebarkan ke publik dan digunakan untuk melacak keberadaannya pelaku. Selain sketsa, pihak yang berwenang juga melacak nomor telepon pelaku yang digunakan untuk menghubungi Koko selama ini. Nah, kebetulan barang-barang Koko nggak semuanya hilang seperti korban-korban sebelumnya. Jadi pihak yang berwenang bisa mendapatkan petunjuk dari sana. Dari petunjuk-petunjuk inilah pihak yang berwenang pun melanjutkan penyelidikan. Akhirnya mereka pun menemukan di mana Rangga. Rangga ternyata tinggal di sebuah rumah bersama seorang pria. Kita sebut saja pria ini namanya Andre. Andre ini tinggal sendiri, tadi dia sudah menikah tapi kemudian dia berpisah dengan istrinya. Singkat cerita, pihak yang berwenang pun langsung bergerak dan akhirnya mereka bisa meringkus Rangga. Saat itu Rangga ditemukan, dia duduk di ruang tamu dengan ekspresi wajah yang sangat tenang. Seakan-akan dia sudah tahu dan juga siap kalau dirinya akan ditangkap. Sementara Andre saat penangkapan sedang santai di kamarnya. Waktu mendengar ribut-ribut, dia keluar dan dia sangat kaget melihat Rangga sedang diringkus oleh pihak yang berwenang. Waktu Andre tahu kok Rangga diringkus kali diduga sudah menghilangkan nyawa beberapa pria, udah pasti Andre benar-benar kaget. Tanpa perlawanan, Rangga langsung diamankan dan dibawa ke kantor pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang juga menggeledah kamarnya Rangga. Mereka menemukan ada serbuk pembasmi hama dengan kandungan zat berbahaya yang sama dengan yang melenyapkan nyawa para korban yang sebelumnya. Ditemukan juga nih, ada beberapa benda milik Andre yang disembunyikan oleh Rangga. Tapi anehnya, bukan benda berharga yang diambil oleh Rangga, seperti jam tangan, perhiasan, bukan. Tapi benda-benda pribadi seperti baju, celana dalam. Seakan-akan Rangga itu punya obsesi yang aneh sama Andre. Dan di kantor pihak yang berwenang, Rangga pun langsung mengakui semua perbuatannya. Kalau dialah yang sudah menghilangkan nyawa beberapa pria ditemukan belakangan ini. Pihak yang berwenang kemudian bertanya, kenapa kamu sampai melakukan hal sekejam itu? Dengan santai Rangga pun menjawab, saya cemburu Pak. Mereka menggoda orang yang saya sayangi. Dan waktu ditanya siapa orang yang diganggu oleh para pria itu, Rangga menjawab dengan lebih tenang lagi. Andre Pak, dia itu pacar saya. Dan saya nggak rela kalau Andre digoda oleh pria lain.
Jadi semuanya dimulai ketika Rangga bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya Andre. Andre ini adalah seorang pegawai kantoran. Tapi menurut pengakuan Rangga, Andre bukan hanya majikannya. Mereka adalah sepasang kekasih. Berdasarkan pengakuannya Rangga sama Andre pertama kali ketemu lewat sosial media. Mereka pun bertukar pesan, lama-lama semakin mesra, dan akhirnya mereka berpacaran. Saat hubungan mereka sudah semakin dekat, Andre mengajak Rangga untuk tinggal bersama di rumahnya. Karena tadi kata Andre dia tinggal sendirian. Dia pernah menikah tapi sudah berpisah dengan istri dan anaknya. Tapi karena pasangan sesama jenis masih tabu di masyarakat, Andre mengusulkan Rangga untuk pura-pura jadi asisten rumah tangganya. Rangga langsung setuju dan sejak saat itu mereka mulai tinggal bersama. Menurut pengakuannya Rangga, hubungan mereka awalnya baik-baik aja. Sangat mesra malahan, seperti suami istri. Mereka hampir nggak pernah bertengkar. Tapi tiba-tiba aja Rangga mulai curiga sama Andre. Karena akhir-akhir ini Andre tuh lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dan jarang sekali ada di rumah. Rangga mulai curiga nih, jangan-jangan Andre selingkuh dengan pria lain. Apalagi Rangga sering melihat Andre menerima pesan sambil senyum-senyum sendiri. Setiap ditanya, Andre selalu menjawab mereka hanya teman kerja. Ketika Rangga tahu Andre sedang bertukar pesan dengan laki-laki lain. Rangga nggak percaya begitu aja. Apalagi ada satu nomor yang setelah dia telusuri adalah nomor terapis kesehatan khusus laki-laki. Dari sinilah rencana mengerikan timbul di pikirannya Rangga. Diam-diam Rangga mulai mencari akses ke ponselnya Andre. Dia catat tuh beberapa nama, nomor telepon dari pria-pria yang menurutnya mencurigakan. Dia lihat nih, mana yang pesannya mesra, mana yang terkesan menggoda. Kemudian Rangga mencoba menghubungi para pria tersebut dengan pesan-pesan yang menggoda. Salah satu pria yang terkena pancingan tersebut tersebut saja namanya Erik. Waktu Erik balas pesannya, Rangga merasa kalau ini kesempatan bagus. Dia akan menipu Erik dan membalaskan dendamnya. Setelah bertukar pesan selama beberapa kali, Rangga mengajak Erik untuk ketemuan. Nah, salahnya Rangga menjalankan rencana ini juga dengan penuh perhitungan. Semua dia catat dengan sangat rapi. Jadi Rangga ini mempelajari kepribadian Erik, juga topik-topik yang disukai oleh Erik. Jadi nanti ketika ketemu obrolan mereka lancar. Erik gak akan curiga kok dia hanyalah korban dari rencana kejamnya Rangga. Singkat cerita, Rangga dan Erik pun ketemu. Ketika itu mereka ketemu di sebuah penginapan. Sesuai dengan rencananya Rangga, dia dan Erik mengobrol dengan cukup lama dan akrab. Menurut Rangga, mereka berdua akhirnya sempat melakukan hubungan badan. Setelah berhubungan badan, Rangga pun menawarkan teh yang dia bawa dalam botol. Yang gak Erik tahu teh itu sudah dicampur dengan zat berbahaya. Ketika Erik minum teh itu, semua sudah terlambat. Rangga langsung mengajak Erik untuk keliling sambil mencari makan. Padahal sebenarnya ini Rangga menunggu zat berbahaya dalam tubuh Erik itu mulai bereaksi. Benar seperti perkiraannya Rangga, ketika berkeliling, efek racun tersebut pun mulai muncul. Erik tiba-tiba merasa mual, gak bisa bicara dan akhirnya gak sadarkan diri. Tapi kekejamannya Rangga gak berhenti sampai di situ. Memang awalnya Rangga hanya ingin mencelakakan Erik. Tapi ketika melihat barang berharga miliknya Erik, Rangga jadi kepikiran. Bisa juga nih dia menghasilkan uang dari barang-barang milik Erik. Akhirnya Rangga mengambil barang-barang berharga Erik seperti handphone, juga uang tunainya milik Erik. Setelah itu Erik dia tinggal begitu aja di sebuah taman yang cukup sepi. Katanya setelah berhasil mendapatkan korban pertamanya, Rangga mengaku cukup puas. Malah katanya nih Rangga jadi ketagihan dan mau mencari korban berikutnya. Lagi-lagi dari para pria yang dianggap sebagai perusak hubungannya dengan Andre. Cara yang dilakukan Rangga untuk mencelakai korbannya selalu sama. Pertama, Rangga menghubungi para korbannya lewat aplikasi pesan singkat. Dia pelajari dulu korbannya lewat obrolan mereka di aplikasi pesan itu. Setelah mulai akrab, korbannya mulai percaya, barulah Rangga mengatur pertemuan dengan mereka dan katanya mereka melakukan hubungan badan. Setelah itu Rangga menawarkan teh manis yang katanya dia buat sendiri. Pada saat itulah semuanya berubah. Tanpa sepengetahuan korban, teh manis itu sudah dicampur dengan zat berbahaya yang biasa digunakan untuk membasmi hama. Dalam hitungan 10 hingga 20 menit setelah zat tersebut tertelan oleh korban,
Mulailah korban merasa mual, keringat dingin, sulit bicara, tubuhnya lemas hingga akhirnya kehilangan kesadaran. Dan Rangga selalu meninggalkan para korban di tempat yang sepi. Gak lupa, Rangga juga mengambil ponsel dan barang-barang berharga milik para korbannya. Dan setiap kali berhasil, Rangga merasa puas. Seakan-akan dendamnya pada para pria yang dia anggap sebagai perebut Andre sudah terbalaskan. Katanya nih, dalam kurun waktu 1 tahun Rangga sudah menghubungi dan juga meracuni setidaknya 23 orang pria. Di mana 5 di antara ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Sisanya ditemukan dalam keadaan kritis dan hanya selamat karena sempat mendapatkan pertolongan medis. Yang paling mengerikan adalah gak satupun korban yang tahu alasan kenapa mereka sampai diracuni. Padahal hal tersebut adalah cara Rangga untuk meluapkan dendam yang sudah lama dia simpan. Awalnya Rangga berpikir kalau dia gak akan ketahuan karena selama ini dia berhasil melakukan semua rencananya dengan sangat lancar. Sampai akhirnya ada satu korban yang gak berhasil diperdaya begitu aja oleh Rangga, yaitu tadi Koko, salah satu korban yang selamat dari kejahatannya Rangga. Rangga gagal meracuni Koko karena kesalahan dirinya juga. Karena merasa sudah terlalu percaya diri, Rangga awalnya langsung ingin menjalankan rencananya. Padahal saat itu Rangga sama Koko baru berkenalan sebentar. Tapi Rangga sudah keburu ngajak Koko ketemuan. Tanpa Rangga tahu apa yang Koko suka dan juga kelemahannya di mana. Jadi waktu mereka bertemu, Rangga sempat bingung ingin ngobrolin apa. Rangga pun langsung menawarkan teh buatannya. Disinilah sebenarnya Koko sudah mulai curiga. Ketika menyadari kalau Koko kabur setelah meminum racun darinya, Rangga akhirnya sadar. Sepertinya ini adalah aksi terakhirnya dan dia akan segera ketahuan. Makanya tadi teman-teman, waktu diringkus oleh pihak yang berwenang, Rangga kelihatan tenang seperti sudah tahu kalau dia akan ditangkap. Salah satu pernyataan Rangga yang paling menghebohkan adalah mereka semua itu pantas untuk kehilangan nyawa mereka. Karena Rangga menyebut bahwa setiap pria yang diracuni adalah musuhnya. Mereka itu bagi Rangga hanyalah orang-orang yang mengganggu hubungannya dengan Andre. Rangga sama sekali nggak pernah menyesali perbuatannya. Setelah mendapatkan keterangan dari Rangga, pihak yang berwenang pun mencoba mencocokkan keterangannya dengan bukti-bukti yang sudah mereka kumpulkan. Tujuannya supaya pihak yang berwenang yakin kalau Rangga yang benar-benar sudah menghilangkan nyawa para pria tersebut. Pihak yang berwenang periksa ponselnya, mereka menemukan daftar nomor yang dihubungi oleh Rangga. Beberapa di antaranya memang benar, mereka adalah pria-pria yang sebelumnya ditemukan meninggal di beberapa tempat umum. Gak cuma itu, waktu olah TKP, barang-barang pribadi milik korban seperti dompet, ponsel, jam tangan ditemukan di kamar belakang rumah tempat tinggal Rangga dan Andre. Katanya, sebagian besar ponsel para korban diambil oleh Rangga sudah dijual pada seorang penadah yang akhirnya ikut ditangkap. Selain itu, Andre juga sempat dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang. Andre pun mengaku kalau selama ini dia dan Rangga bukan sepasang kekasih. Hubungan mereka hanya sebatas bos dan juga pekerja. Seperti yang disebutkan oleh Rangga, memang pertama kali Andre ini ketemu Rangga di media sosial. Masalahnya Andre bilang kalau saat itu dia membuat sebuah postingan dirinya mencari seorang asisten rumah tangga untuk bersih-bersih di rumahnya. Dan Rangga lah yang pertama kali melamar untuk menjadi ART di rumahnya Andre. Tapi Andre bilang kalau dia nggak pernah sama sekali mengirim pesan romantis ke Rangga. Mereka juga sama sekali nggak pernah menjalani hubungan yang spesial. Andre bilang, saya itu tidak menyukai sesama jenis. Saya pernah menikah. Saya cuma mau cari ART untuk membantu saya setelah saya cerai dari istri saya. Tapi Andre mengaku, sepertinya memang awalnya itu dia ngelihat ada hal yang ganjil dari Rangga. Rangga sering kelihatan gak suka kalau Andre menghubungi laki-laki via ponselnya. Rangga beberapa kali bertanya siapa laki-laki yang dihubungi oleh Andre. Dan dia gak puas ketika Andre menjawab mereka hanya rekan kerjanya aja. Hal itu makin beratkan perbuatan Rangga di mata hukum. Karena pernyataannya berarti ada yang gak konsisten, ada yang salah. Ada indikasi kalau Rangga berbohong. Tapi sebelum kasus ini akhirnya masuk ke pengadilan, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Apa Rangga benar melakukan hal ini karena dia cemburu?
Atau ada hal lain di balik aksinya? Atau mungkin Rangga punya masalah kejiwaan? Pihak yang berwenang akhirnya memutuskan untuk memeriksa kondisi kejiwaannya Rangga. Rangga diperiksa secara menyeluruh oleh para ahli kejiwaan. Ini untuk menentukan proses hukum yang akan dijalani oleh Rangga. Karena orang dengan gangguan kejiwaan jika melakukan tindak pidana nggak selalu dipidana secara umum. Dan untuk menentukan ini nggak boleh sembarangan teman-teman. Nggak semua gangguan kejiwaan membuat orang lolos dari hukuman. Harus dipastikan dulu pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ini harus melewati proses evaluasi kejiwaan yang cukup lama. Kejiwaan pelaku harus diperiksa secara sangat menyeluruh. Yang akan dinilai adalah pertama, apakah tersangka sadar saat melakukan tindakannya? Apakah tersangka mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Dan terakhir, apakah tersangka cukup mampu untuk menjalani proses hukum? Semua temuan ini dirangkum dalam laporan yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan tanggung jawab pidana dan langkah hukum selanjutnya. Tapi bukan berarti kalau terbukti pelaku punya gangguan kejiwaan maka pelaku akan bebas secara penuh. Sebagai gantinya, pelaku akan menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Pemeriksaan ini penting untuk menjamin bahwa seorang nggak dihukum secara nggak adil kalau memang terbukti punya kondisi kejiwaan yang cukup berat. Tapi pada kasus ini Rangga dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa berat. Semua keputusan dilakukan dengan kesadaran yang penuh. Gak ada tekanan dari pihak lain, semua berdasarkan kemauan Rangga sendiri. Aksi yang dilakukan oleh Rangga didorong oleh rasa cemburu yang luar biasa besar. Dan juga dendam pribadi terhadap pria-pria yang Rangga yakini pernah menjalin hubungan gelap dengan Andre. Yang Rangga pandang sebagai kekasihnya. Ada indikasi kalau Rangga itu punya waham atau delusi erotomania. Seorang yang punya keyakinan salah tentang orang lain yang katanya jatuh cinta pada orang tersebut. Biasanya orang yang jadi objek waham penderita ini adalah atasan atau orang yang lebih berkuasa. Bisa juga orang terkenal. Kadang, kalau si penderita ini merasa cintanya nggak terbalas, maka dia akan terus menyangkal dan bahkan menyalahkan orang lain. Kadang-kadang penderita jadi marah, bertindak agresif, bahkan sampai depresi hingga menyakiti dirinya sendiri. Jadi Rangga yakin kalau Andre ini sebenarnya mencintai Rangga dengan sangat besar. Bahkan dia bilang Andre itu sebenarnya tergila-gila sama saya. Tapi sayangnya hubungan mereka itu diganggu oleh para pria penggoda di sekitarnya Andre. Karena itulah Rangga mengambil langkah ekstrim dengan menghilangkan nyawa para pengganggunya. Proses hukumnya Rangga digelar secara tertutup karena menyangkut banyak hal yang sensitif. Akhirnya Rangga didakwa atas pasal penghilangan nyawa berencana, juga penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa. Rangga pun mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Selama persidangan sama sekali nggak kelihatan penyesalan di wajahnya Rangga. Rangga bahkan nggak menangis, dia nggak membela diri. Bahkan ketika beberapa keluarga korban hadir di ruang sidang dengan wajah sedih, wajah marah, Rangga tetap diam. Dia cuma nunduk seakan-akan nggak peduli. Beberapa fakta juga dihadirkan di ruang sidang. Antara lain bahwa para korban ini sama sekali nggak punya hubungan khusus dengan Andre. Para korban katanya tuh bukan pecinta sesama laki-laki. Dengan kata lain, korban mungkin hanya orang yang nggak tahu apa-apa, yang kebetulan dihubungi dan dijadikan target oleh Rangga. Dan yang paling menyedihkan dari kasus ini, nggak satu pun korban paham kalau mereka sedang diburu. Buat mereka waktu itu mungkin pertemuan ini hanyalah sebuah kesempatan untuk buat teman baru. Tapi bagi Rangga, itu adalah cara dia untuk meluapkan dendamnya. Dan gara-gara kasus ini teman-teman, Andre akhirnya milih resign dari tempat dia bekerja. Selain karena malu, Andre juga trauma. Karena selama ini dia nggak sadar tinggal satu atap dengan pelaku tindak penghilangan nyawa berantai. Andre memutuskan buat pindah tempat tinggal. Dia berharap bisa mulai awal yang baru di tempat lain. Teman-teman, kasus ini menyadarkan kita untuk nggak mudah percaya dengan apa yang terlihat di luar. Walaupun sekelas lalu mereka kelihatannya sopan, kelihatan ramah, bisa aja dalam diri mereka menyimpan sebuah dendam yang akhirnya menjadi akhir dari kisah banyak sekali orang. Tapi satu hal yang pasti, kasus ini telah menjadi catatan penting dalam kasus hukum. Bukan hanya karena jumlah korbannya, tapi juga karena motifnya yang nggak biasa. Dendam karena halusinasi cinta yang dikarang sendiri.
Teman-teman, rasa cemburu jika tidak dikendalikan bisa berubah jadi satu hal yang sangat berbahaya. Ketika dendam sudah mengubah hati seseorang, yang gak bersalah pun bisa ikut jadi korban. Kita sering sekali menilai seseorang dari tampangnya yang ramah, sikapnya yang sopan, tanpa tahu isi pikirannya yang sebenarnya. Maka, jangan pernah remehkan bahaya dari obsesi yang gak sehat. Karena rasa ingin memiliki bisa berubah jadi rasa ingin menghancurkan. Di zaman sekarang siapapun bisa jadi target, bahkan oleh orang yang baru saja ditemui. Saya pesan buat teman-teman, hati-hatilah ketika membuka ruang personal kepada orang asing. Karena ingat, gak semua niat baik dibalas dengan niat baik.